kepada seluruh hadirin yang ada di sini, saya mohon untuk berdiri. Terima kasih, silakan kembali Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid dan juga para tamu undangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, Ibu Haji Dr. Sumarti MPD. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMP Darussalam Karangpucung, Bapak Museum SPD. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 12. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka gelar karya yang mana dibawakan dengan kegiatan pelepasan siswa-siswi kelas 6, kelas 9 dan juga kelas 12. Bapak Ibu sekalian, tahun ini kami mengusung tema Aksara Kenangan. Aksara kenangan di mana menggambarkan bagaimana kata-kata juga bisa mewujudkan perasaan-perasaan, bagaimana kata-kata juga bisa mengungkapkan situasi kondisi, dan juga aksara-aksara kenangan yang telah kita tuliskan bersama-sama di SLP Darussalam ini semoga bisa menjadi kenangan yang terindah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan hari ini telah bisa terlaksana dengan baik, tidak lebih dan tidak kurang. Semuanya adalah berkat Bapak Ibu semua yang ada di sekolah ini, baik siswa-siswi, guru, karyawan, dan yang terutama adalah Bapak Ibu wali murid dari SLP Darussalam.
diselenggarakan berbarengan dengan kegiatan pelepasan. Karena apa Bapak Ibu? Karena memang sekarang ini musimnya, trennya bilangnya efisiensi Bapak Ibu. Dari tahun 2024 bahasa trennya itu efisiensi, apa-apa serba efisiensi. Jadi maka daripada itu hari ini diadakannya gelar karya yang bertema Aksara Kenangan ini bertujuan supaya lebih efisien. Dan juga Bapak Ibu, yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa peralatan maupun yang jenengan lihat pada saat ini yang berada di panggung niku rata-rata kebanyakan itu berasal dari wilayah sekitar, alam sekitar kita. Bapak Ibu bisa lihat dari kanan kiri niku pelepah kelapa niki saya nembung ke ketua yayasan. Lalu kemudian pelepah pisang yang berguna sebagai penyangga itu saya juga nembung ke ketua yayasan. Lalu kemudian bunga-bunga soka niki saya juga nembung ke ketua yayasan. Mungkin Bapak Ibu kalau lewat depan gerbang STKIP niku bahwa ada bunga soka kuning dan juga bunga soka pink. Itu kami minta untuk bisa dipergunakan untuk perpisahan. Loh kenapa Bu? Kok kayaknya miskin banget? Boten Ibu. Tujuannya adalah kita belajar untuk menggali apa sebenarnya yang kita punya. Sesuai moto di SLB Darussalam, fokus dari pembelajaran SLB Darussalam itu adalah menggali bagaimana potensi setiap anak yang berbeda-beda. Bapak Ibu tidak bisa menyamakan satu anak dengan yang lain, tidak bisa. Yang satu bisa seperti ini, yang satu bisa seperti ini. Benten Ibu, setiap anak mempunyai kelebihan masing-masing. Begitu juga bagaimana kita mendekor hari ini panggung gelar karya SLB Darussalam ini. Kita mendekor dengan menggali bagaimana kita mempunyai potensi yang ada di dalam diri kita. Contoh saja hiasan bunga yang ada di atas niki Bapak Ibu, itu dibuat oleh tangan guru SLB Darussalam. Bahannya dibuat dari apa? Dari bahan-bahan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi maka daripada itu, kenapa sekarang ngomongnya perpisahan 0 rupiah? Sebetulnya mustahil ya Bapak Ibu ya. Yang namanya perpisahan 0 rupiah itu sangat-sangat mustahil ya Bapak Ibu. Pasti ada yang dana yang dikeluarkan. Tapi sebisa mungkin ketika kita bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kita, memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita punya, insya Allah hasilnya bagus. Napa boten Ibu? Bagus. Asalkan kita mau menggali dan kita mau menyusun bagaimana ini tempatnya di mana, kita mencari tempatnya di mana, ini bagusnya di mana. Ternyata tidak janur kuning saja Bu yang cantik. Zaman dulu kita berpatokan bahwa yang cantik itu janur kuning. Ternyata janur yang sudah hijau, jikalau dipadu-padankan, diserasikan, kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana kelebihan itu dapat melengkapi yang lain, insya Allah akan menjadi sesuatu hal yang sangat indah, yang bisa berkolaborasi, bahasanya berkolaborasi dengan benda-benda yang lain. Meskipun kita ngambilnya gratis, minta kita pergunakan yang ada. Bapak Ibu, ini bunga, kalau saya tahunya jengger ayam niki, ini kami tanam di sebelah sini ada jengger ayam, kami petik, lalu kemudian kami serasikan dengan tanaman-tanaman yang lain.
juga ini hasil dari Mbak Estri ngeramban di Welahan. Bapak Ibu tahu Welahan? Bapak Ibu? Welahan tahu Welahan? Pak sungai yang kering lebar niku. Mbak Estri ngeramban di Welahan, Ibu. Ini hasil ngeramban Mbak Estri di Welahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata apa yang ada di sekitar kita itu ketika kita mau menggali potensinya, ternyata itu sangat berguna dan bisa diselaraskan dengan yang lain. Contoh saja kalau di sini krokot itu rumput liar. Tapi kalau di Jepang harganya 80.000, Ibu. Coba bayangkan, di Jepang krokot harganya 80.000, itu pun hanya 250 gram, bukan sekilo, Ibu. Kalau di Indonesia krokot dicabut dibu. Itulah poin dimana kita harus bisa menggali apa yang kita punya supaya bisa menampilkan ataupun menghasilkan sesuatu yang berkeserasian dengan yang lainnya. Bapak Ibu ngapunten, saya hanya bisa berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada jenengan yang sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan tenaga, pikiran, dan juga meluangkan menyisihkan dana yang jenengan punya untuk bisa berpartisipasi bersama-sama kita menyelenggarakan kegiatan hari ini. Matur nuwun sangat Bapak Ibu, dan juga saya juga minta maaf jikalau memang banyak persiapan kami maupun kondisi atau sikap dan juga perilaku wicara kami yang mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan jenengan. Saya tidak bisa berpanjang lebar hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa membahas lagi hal-hal terkait dengan pembelajaran ataupun nanti perkembangan anak. Saya hanya bisa berterima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya cukupkan di Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, serempak sekali. Kami lagi biar kita serempak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Biar tidak ngantuk Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Septi Anggitasari SPD selaku Kepala Sekolah di SD, SLTP, SLTPA yang kami banggakan. Yang kami hormati Bapak, Ibu, guru, serta para karyawan SDLP ini, serta yang kami banggakan Bapak, Ibu, wali murid yang setia mendampingi anak-anak. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. KTT Bapak Ibu pada pagi hari ini Selasa 17 Juni 2026 dapat hadir dalam rangka pelepasan siswa, yaitu siswa kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 Ibu. Yang mana pagi ini cukup, kami katakan cukup meriah
Bapak dan Ibu cukup antusias. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami selaku komite sekolah sekaligus selaku wali murid, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru SDLB yang telah sudi mengajar dan mendidik anak-anak kami, yang mana anak kami kalau kita melihat 12 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu kami titipkan ke sekolah ini Bapak Ibu, yang mana di sini juga diajar dididik paling tidak ini anak kami juga sudah tahu sopan santun, tahu bekerja secara mandiri. Itu kami ucapkan terima kasih atas kerelaan dan kehadiran Bapak Ibu. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Allahumma Bapak dan Ibu yang kami hormati, memang anak kita yang mengalami kekurangan ini justru kami berbangga. Bapak Ibu jangan juga tidak bangga, ini kami bangga juga sekali, karena anak-anak kami setelah kami amati di rumah juga dapat bekerja secara mandiri walaupun sekecil apapun. Suatu contoh anak kami saja yang menjadi contoh, mudah-mudahan anak-anak Bapak dan Ibu sama, karena anak kami sudah selesai menempuh selama 12 tahun. Ini ada kami bandingkan dengan tetangga kami ada yang kekurangan duit tapi terpaksa juga belum bisa masuk sini. Kami salurkan besok mudah-mudahan bisa masuk, karena kami melihat tetangga hampir sebaya dengan anak kami yang disekolahkan di sini dibanding yang tidak sekolah, perbedaan jauh sekali. Yang terutama dalam lingkungan, kalau tidak sekolah paling hanya kepak-kepuk, sulit untuk berbicara, sulit untuk bergaul dengan temannya, dan tidak bisa mandiri. Kalau anak kami insya Allah bisa mandiri, seperti gosok baju sudah bisa dilepas, lalu nyapu atau ngepel itu sudah rutin Bu. Walaupun di sini tidak bisa membaca menulis, tapi tingkah lakunya sudah baik sekali. Kadang-kadang kami kalau subuh masih tidur, anak-anak mau adzan, Pak udah adzan, Pak udah adzan. Kami gini kan, kadang-kadang tidak tahu Bu. Nah, anak kami bisa mengingatkan. Insya Allah anak kami juga kalau kami berangkat sendiri ke musola mau masjid, misalnya subuh itu berangkat sendiri, kunci anak kami beri kunci, nanti musul sendiri Bu. Walaupun setelah kalau orang Jawanya di sana istilahnya namanya ikut rubuh-rubuh gedang ini Bu, ikut sholat alhamdulillah. Yang pertama itu, walaupun tidak bisa baca bisa nulis, ini kami sudah berterima kasih sekali, tapi tingkah lakunya sudah baik, bisa menyesuaikan dengan lingkungan dan pada teman-teman sebaya mereka. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain itu kami mohon pada Bapak Ibu wali murid, marilah kita terus menerus untuk bersemangat bersekolah di SDLB ini hingga akhir. Kalau ada terusannya kami lanjutkan di sini. Kemarin anak kami Dek mau kemana sekolah, inginnya Pak saya ingin ke pondok aja lah. Oh ya, terima kasih anak berkemauan untuk di pondok. Yang dekat mana? Apa sini atau jauh? Dekat sini aja. Yaitu rencana kami akan ditaruh di Pondok Tobat. Pondok Tobat itu yang di Gandrung. Itu Pondok Tobat itu sekarang majunya pesat sekali karena itu mendidik anak-anak yang sangat nakal. Ini dari luar Jawa, dari Jakarta itu insya Allah di sana. Yaitu pemimpinnya Bapak Soleh, yaitu masih keturunan Bapak Wali Songo. Wali Songo sekarang di sana di pondok itu juga majunya besar sekali, terutama dari luar Jawa yang banyak. Tapi anak-anak yang nakal sekali insya Allah bisa insaf, di samping anak-anak yang biasa yang normal begitu.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, kiranya itu saja yang kami sampaikan, tidak panjang lebar, mengingat waktu sudah agak siang, barangkali anak-anak kalian. Akhir kali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan waktu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli rabbika wanhar. Inna shani'aka Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Natasha Kamila Putri. Selanjutnya Nur Siti Luciana. Azalia Salma. Yeah.
ini saya akan menampilkan Laskar Pelangi. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila.
Beri tepuk tangan yang meriah dari kelompok tari ondel-ondel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum jawab semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat ya. Yang terhormat Komite SMP Darussalam Karangpucung, yang saya hormati Kepala SMP Darussalam Karangpucung, Dewan Guru dan staf yang alhamdulillah telah mempersiapkan acara aksara kenangan SLB Darussalam Karangpucung tahun 2026. Bapak Ibu wali murid yang berbahagia serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, dengan mengucap alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semuanya dipertemukan di aula SLB Darussalam Karangpucung ini. Insya Allah semuanya bahagia ya. Siapa yang bahagia? Alhamdulillah, karena ini adalah hari bahagianya kita, unjuk kebolehan selama kita belajar kurang lebih 1 tahun kemarin. Alhamdulillah sekarang bisa pentas. Setiap tahun alhamdulillah kita dapat memperlihatkan, menunjukkan ini loh perkembangan keberanian putra-putri kita. Selawat serta salam tercurah kepada kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya dan kami nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf non sewu Bapak tadi tidak bisa hadir tepat waktu karena alhamdulillah agenda hari ini tadi ada tamu yaitu dari SMA Negeri Patimuan. Jadi kami untuk menemui dulu dan sekaligus kami ada kegiatan Zoom dengan kementerian terkait berubah bentuk dari STKIP menjadi universitas dengan tambah 2 fakultas yaitu Fakultas Kesehatan dan Fakultas Teknik. Dan fakultas kesehatannya saya buka fisioterapi dan gizi, untuk tekniknya teknik informatika dan teknik mesin. Kenapa kami buka fisioterapi? Karena fisioterapi ini juga untuk memfasilitasi agar nanti mahasiswa itu setelah lulus ilmunya dapat diimplementasikan, dikaryakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekarang banyak sekali orang yang sewu cedera tubuh, mungkin stroke atau yang lain-lain, itu butuh fisioterapi. Dan juga tumbuh kembang anak dan juga SLB. Jadi SLB ini juga sangat membutuhkan fisioterapi. Untuk itu kami membuka prodi itu agar nantinya bisa memfasilitasi mahasiswa untuk tidak kesulitan dalam mengamalkan ilmunya, sekaligus bisa menjadi ladang datangnya rezeki. Jadi seperti itu, dan itu ternyata luar biasa untuk alat-alat kesehatan itu. Jadi tadi kami untuk diinformasikan kami sudah mau visit, jadi persiapan penataan alat kesehatannya agar ditata dengan baik dan divideokan, dilaporkan kementerian agar nanti kementerian bisa secepatnya visit dan sekaligus nanti ada SK. Insya Allah untuk tahun perkuliahan 2026-2027 sudah bisa menerima mahasiswa baru dengan prodi yang baru. Jadi ini saya informasikan, barangkali panjenengan nanti punya saudara, punya keluarga yang bingung untuk melanjutkan, monggo. Insya Allah kalau dekat itu lebih hemat dibanding dengan yang di luar sana yang jauh. Untuk biaya kuliah juga insya Allah kami sangat terjangkau. Karena kalau untuk kuliah atau untuk sekolah itu tidak ada istilah mahal dan murah, tapi terjangkau dan insya Allah bisa kita jangkau untuk jaraknya. Dan kami tidak walaupun perguruan tinggi baru kurang lebih 10 tahun, tapi insya Allah kami sudah memaksimalkan upaya sehingga alhamdulillah sekarang juga sudah bisa buka RPL Bapak Ibu. Jadi RPL itu siapa yang nanti mau kuliah RPL? Barangkali ada lulusan SLTA yang sudah lulus 4 tahun minimal, itu
bisa kuliah hanya ditempuh 3 semester karena kita hargai untuk masa kerjanya atau masa tenggang waktunya nanti ada pengurangan SKS. Jadi monggo lah untuk ke depan nanti juga kami ada hybrid. Alhamdulillah untuk syarat itu kalau perguruan tinggi sudah akreditasinya baik sekali. Alhamdulillah Darussalam sudah baik sekali. Jadi alhamdulillah ini peluang dan izin resmi dari Dikti ada. Dan untuk prodi walaupun di kami tidak ada, kami sudah kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Kami sudah perguruan MOU dengan UDN, di sana ada PLB Bu. Jadi nanti bisa kuliah menjadi pendidik sekolah luar biasa melalui daring. Jadi tidak harus datang ke Magetan, tetapi hanya lewat sini dan kami memfasilitasi dengan daring. Jadi ada ruangan untuk IT. Jadi bisa seperti video Zoom seperti itu. Jadi bisa dan insya Allah biaya juga sangat terjangkau. Dan untuk perkuliahan juga yang umpamanya tidak ada LP TK juga kami bisa kerjasama dengan UDN. Dan untuk perguruan tinggi yang lain dengan UPI, dengan UNJ, dengan UNS, kami dengan UM kemarin Universitas Negeri Malang juga kami sudah bekerja sama dan beliau insya Allah akan datang ke kampus kami. Kami kemarin kenapa datang ke sana? Kami prihatin. Kampus untuk khususnya prodi PBSI di kami itu masih kurus, peminatnya masih sedikit, dianggapnya bahasa Indonesia itu kecil, tidak harus kuliah sudah bisa, tapi ternyata tidak demikian. Padahal kalau di UM itu pertama buka yaitu untuk prodi bahasa Indonesia yang dulunya filial dari Erlangga. Sampai sekarang sudah luar biasa, saya melihat dari dekat ada ruang dramanya itu ada karetan, saya sudah punya. Ada band saya sudah punya. Jadi apa yang ada di sana kami alhamdulillah sudah ada dari sana. Itu sekilas info untuk perguruan tinggi sehingga kami tadi mohon maaf untuk tidak bisa hadir dari awal, tapi alhamdulillah tadi telah menyaksikan kebolehan putra putri kita. Ini tentunya tidak terlepas dari kesemangatan kita kolaborasi, semangat gurunya, semangat wali muridnya, juga anak-anakku sekalian. Tepuk tangan untuk anak-anak SMP. Alhamdulillah semangatnya mau belajar, mau lebih pintar lagi. Karena pintarnya SMP itu manakala bisa ada apa Bu Pak? Mandirinya ada, yang biasanya apa-apa dibantu panjenengan, anak dilatih untuk bisa mandiri, makan yang harusnya disuapin bagaimana caranya untuk bisa makan sendiri. Walaupun mungkin Bu masih berantakan tidak apa-apa, awal berantakan bawahnya kayak kita latih anak sehat saja, anak normal yang masih kecil kan perlu diberikan harus ada keberanian, harus mau makan sendiri walaupun bawahnya diberi makan supaya nanti tidak berantakan. Awalnya pokoknya selalu diberi acuan jempol. Alhamdulillah sekarang yang berantakan sedikit lama-lama jadi bagus. Itulah Bapak Ibu merupakan orang pilihan yang luar biasa, yang insya Allah diamanai putra putri yang luar biasa. Insya Allah anak-anak ini adalah calon-calon penghuni surga yang luar biasa, yang tidak ada unsur kenakalan. Jadi non sewu, untuk anak-anak yang luar biasa ini jangan pernah kita melebeli anak ini nakal. Karena pada dasarnya anak yang normal saja bukan nakal, tapi itu merupakan apa yang sedang dia inginkan. Jadi anak tumbuh kembangnya kan berbeda-beda. Mungkin di rumah kurang perhatian, di sekolah dengan Pak Guru, Bu Guru caper, kan gitu ya Pak. Jadi cari perhatian. Kalau di rumah sudah ada komunikasi pulang, tadi suruh Pak sama Bu Guru, insya Allah itu, oh iya tadi suruh ini, itu merasa perhatikan. Tapi kalau orang tua yang hanya sing penting nyamoni, sing penting sudah masak, sing penting sudah membuat anak senang, dibelikan apa yang menjadi kesenangannya, itu belum cukup. Tapi yang utama adalah kehangatan kita, kedekatan kita. Nah, guru-guru SMP inilah yang nomor satu adalah kehangatan, hubungan yang sangat dekat dengan peserta didik. Jadi insya Allah anak-anak SMP di Darussalam ini insya Allah semua sudah dikenali semua oleh peserta oleh guru-gurunya. Jangan sampai guru-guru yang menjadi wali kelas, karena wali kelas di sini kan bukan
kelas ini wali kelasnya sama, bukan, tetapi perorangan gitu ya Bu Septi ya. Jadi ini yang berbeda dengan sekolah umum. Kalau sekolah umum wali kelas 1, wali kelas 2, wali kelas 3. Kalau di SLB bukan Bu Septi, jadi wali kelas A, dari Asep, Budi, sama walaupun kelasnya cocok, ada yang SMP, ada yang SD, ada yang kelas 6, ada yang SMA, itu tidak apa-apa karena itulah kedekatan guru dan anak atau dan siswa. Jadi menurut saya itu sebagai kunci utama. Kalau guru saja sudah tidak ada rasa senang, rasa dekat dengan siswa, bagaimana untuk proses pembelajarannya? Karena proses pembelajaran di SBL bukan intelektual yang diutamakan, tetapi adalah skill. Jadi keterampilannya, kalau SMK itu 60-40. Keterampilannya 60%, 40-nya pengetahuan. Karena utamanya ya nanti setelah lulus kamu bisa ngapa. Tapi kalau di SLB lebih banyak lagi, 70% itu skillnya, 30%-nya baru pengetahuan. Minimal tahu nama dirinya sendiri, nama orang tua, alamat, dan bisa baca tulis yang pokok. Makanya guru itu jangan sampai lupa setiap hari mengenalkan Bu identitas anak. Jangan sampai anak sampai tidak mengenali identitasnya, domisilinya di mana, cara komunikasinya seperti apa, bagaimana meminta, bagaimana meminjam, bagaimana ucapan terima kasih, bersikap sopan santun seperti apa. Itulah anak-anak yang sudah KKM. Jadi kompetensi SLB ya di situ itu. Maka dari itu ini yang tidak semua orang bisa. Kalau untuk ngajarin baca sangat mudah, tapi untuk mengenali tumbuh kembang anak sesuai yang heterogen, sesuai kebutuhan anak, inilah yang kita perlu pengetahuan, perlu pengalaman yang bagus, yang benar-benar ada ketulusan dari guru. Maka dari itu saya setiap merekrut guru, nomor 1 tulus. Kalau masalah pintar bisa belajar, tapi nomor 1 tulus. Kalau dengan tulus, insya Allah anak-anak ini punya indera keenam Bapak Ibu. Mungkin panjenengan sudah mulai mengenali anak ini tidak harus ini tapi peka. Jadi tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan apa ya, dengan semakin sering dicegah itu malah semakin penasaran. Maka dari itu arahkan dengan kebutuhan sesuai apa yang diinginkan oleh anak, dan tentunya dikenalkan mana aturan, mana larangan, mana ajakan. Itu harus dibedakan dengan sikap yang tepat. Jadi melebihi TK. Kalau saya dulu TK kan tumbuh kembang anak tapi sesuai usia. Tapi kalau ini bukan usia, sesuai kebutuhan. Bagaimana anak tunagrahita, bagaimana anak tunarungu, bagaimana anak tunanetra dan yang lain-lain. Ketunahan itu bukan kekurangan, tetapi justru inilah apa yang harus dikenal oleh guru agar guru bisa membimbing, mengantarkan apa yang nantinya menjadi potensi anak, yang anak itu nanti ke depan bisa mandiri. Jadi panjenengan harus percaya Bapak Ibu, jangan anggap kalau anak SLB ini menjadi beban, jangan. Jadi harus saya yakin anakku punya potensi, dan potensi itu di mana, yang itu kalian Bapak Ibu harus bareng-bareng kolaborasi dengan guru mencari tahu, Bu, jane muridku bakatnya anakku bakatnya apa, tanyakan kepada guru. Insya Allah guru sedikit tahu sedikit paham untuk apa yang ada potensi di putra putri panjenengan. Jadi itu, nah potensi yang ada tolong untuk difasilitasi. Jadi harus dikembangkan. Anak yang senangnya menulis di rumah difasilitasi Bu, dibelikan kertas, pewarna supaya nanti coret-coretnya terarah. Nanti jangan-jangan karena tidak ada fasilitas itu coret-coret di tembok sama dengan dimarah-marahi. Apa kalau dengan dimarahi anak jadi semakin nurut? Tidak, karena marah itu bukan istilahnya jawaban untuk anak-anak. Kita saja yang tua yang seperti ini mau dimarahi? Dipaido mau apa tidak Bapak Ibu? Mami paling males. Sebagai perempuan yang jawab curhat, perempuan sudah capek, masak, kasinan setitik, suami terus mutung, nggak mau makan. Kira-kira bagaimana
apa Bu? Esok aku bobok masak Pak. Ya karena itu tidak ada maklum. Pirang bara kayak Rasul. Nabi Muhammad luar biasa apa tidak Bu? Luar biasa kasihnya. Alhamdulillah tunggu nanti irit si kuduneku untuk makan pagi bisa sampai sore karena kasinan kan akhirnya sedikit-sedikit. Tapi kalau suamiku gak mau Pak. Suami saya kalau kasinan kasinan bujan ya Pak, maaf tadi nggak sengaja saya kira begitu ternyata kebaikan dilodokkan Pak ya maklum gini Rasul tuh gitu. Nanti ya berbodoh gitu. Tidak jadi pembelajaran, yang penting dia jadi pembelajaran dan kita tidak lupa minta maaf ya Pak Bu. Maaf itu bukan pas lebaran toh, tapi setiap saat kita merasa bersalah. Insya Allah kalau di rumah keluarga sudah bahagia, komunikasinya baik antara bapak dan ibu, insya Allah anak itu merasa betah, aman, nyaman, nurut. Coba dengan bayangkan. Tapi kalau anak jadi bola pingpong, anak ke bapak itu lagi bete itu nih umpamanya ya, karena saking capeknya, kadang kan ibu kadang bete ya, kadang betenya ada sudah capek, kadang bapak ibu jangan aku pengen sambal ya lo, padahal kita sebenarnya harus jawab malas, kesel aku kesel baru ada kegiatan. Tapi karena ingat pintu surga akan terbuka manakala ada ridho suami. Kalau kita sudah melawan suami, bakal suami, pintu surga walaupun kita ibadahnya jemputan, sholat tepat waktu, sholat sunnah dilaksanakan, sholat wajibnya apalagi, tapi pintu surga tetap terkunci manakala kita selalu bangga ke suami. Itu kan takut banget Bapak Ibu. Jadi itu kita kadang ya Allah Pak, kalau ada ya walaupun capek kita masak, kita ngikuti, tapi nanti saat lagi damai, lagi diam, lagi duduk bareng, lagi pakai suasana yang menginginkan, suasana yang tepat, ngomong Pak, janji rasa kesel, aku juga punya rasa kesel. Kalau lagi pulang dari mana-mana, ya sama-sama yang ada dulu. Nanti kalau udah istirahat barulah kita minta sambal, apa minta dibuatkan kopi atau apa. Kadang kan bapak bojoku kayaknya awal bahkan gak bojone kuwi semeleh gitu. Karena saya kan kemarin terasa bapak kalau sekarang alhamdulillah sudah pensiun jadi minggu semua alhamdulillah. Tapi kalau dulu saya 9 kecamatan dari Dayuluhur rengos-rengos baru pulang, bapak juga baru pulang. Tanya ke Rewang, udah setengah Mbak, udah itu Pak, saya baru lagi ganti baju, pulang lah, karena ini ya saya juga kesel ya, kan kita takut ya Pak, jadi takut untuk membangkang lah itulah. Jadi di rumah saling pengertian suami istri itu sangat-sangat dibutuhkan, dan rezeki insya Allah akan lancar manakala kita sebagai keluarga harmonis, komunikasinya baik. Marah itu jauh-jauh hari, karena kalau marah rezekinya jadi menjauh. Itu cerita orang dulu mbak saya itu, bapak saya juga cerita kalau lagi nandur-nandur, terutama petani karena bapakku itu petani, kalau lagi nandur itu alergi banget makan ayam maghrib Pak, gak boleh. Ya karena maghrib kan waktunya sempit, tapi kalau zaman dulu bukan gitu. Asumsinya kalau makan baru maghrib itu berarti sama saja makan mangsanya tikus lagi makan. Jadi nanti padinya kena tikus, katanya seperti itu. Jadi kalau makan, kalau sebelum maghrib ya sebelum maghrib, setelah itu ya setelah maghrib. Kalau maghrib usahakan berdoa. Dan pawonan zaman dulu kan tungku, tidak ada kompor ceklek ya. Kalau zaman dulu kudu golek disulu, kudu mulai kalau ditinggal pergi, kira-kira bagaimana Bu? Mel pergi suruhan, apinya mel keluar, jadi mati, jadi tidak matang. Kalau sekarang sih enak, ceklek tinggal mumbai sudah matang. Tapi dulu tidak. Nah itu kalau sore ditutup, tungkunya itu ditutup, jadi sama saja sedang nutupin dalam tikus. Orang dulu tuh filsafatnya luar biasa, sehingga nah itu melatih kesabaran, melatih ketertiban. Kalau tidak ditutup begitu kan bisa meletik, bisa kebakaran. Zaman saya kecil itu sering banget kebakaran Pak. Meletik di situ udah kebakaran. Karena apa? Teplok. Nanti teplok Bu, Pak. Teplok
dari minyak yang ada torongnya, tapi kadang karena orang rajin torongnya tidak dikorongi, akhirnya kan ambruk ngebut gitu loh, akhirnya kebakaran. Rumahnya bukan tembok tapi masih bilik dari bambu. Itu zaman dulu banyak. Saya juga punya saudara yang masih dengan kajang, jadi dindingnya itu kajang gitu. Jadi kan gampang banget untuk kebakaran. Alhamdulillah sekarang sudah zamannya maju, zamannya canggih. Tinggal kita bagaimana untuk memanage diri. Kita bisa jadi dokter pribadi untuk dirinya sendiri. Kita menjadi guru untuk guru dirinya sendiri. Sebelum kita ngajari orang lain, tolong introspeksi. Oh iya, anakku kayak aku juga kalau di itu kok senang banget itu nih anak. Anak semakin sering dipaido akan semakin pintar nanti maido orang. Tuh Bapak. Jadi kita itu harus berpikirnya anak semakin sering dihargai oleh orang tua semakin hormat, semakin dia jadi orang yang sopan, yang santun. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro seperti itu. Makanya puteran. Jadi kita itu sedang melihat keberhasilan kita yang manakala anak didik kita atau anak-anak kita baik, anak-anak kita soleh-soleha. Masalah pinter bodoh itu nggak usah dipikir Bapak Ibu. Apa negara mau diisi orang pinter toh? Tidak, nggak pinter kabeh kepengen jadi kayak Pak Prabowo kabeh jadi presiden semua. Ada yang pinter, ada yang seneng doa, ada yang tekun, ada yang rajin, ada yang sergap dan lain-lain. Kolaborasi jadi satu kesatuan yang baik. Di rumah juga demikian, makanya yang penting semangat belajar, senang berdoa atau ibadah. Disitulah istiqomahnya juga. Ibadah kalau mod-modan itu juga mesti lo bingung. Kok mod-modan gak aki seneng ya ibadahnya tekun. Nek lagi kesuk malah blas orang kemutan Gusti Allah. Nah itu apa ya, tidak dianjurkan. Kita sebagai umat Allah itu kata Ustaz ya, kata Kiai, tapi kita juga perlu dirasakan monggo. Kita sebenarnya bisa introspeksi diri. Kalau kita ibadahnya khusyuk, terus kita bisa istiqomah, walaupun apa ibadah yang kita bisa, insya Allah hatinya tentrem, hatinya ayem. Walaupun segudang kegiatan, segudang masalah, tapi kalau Allah dekat dengan kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan memberikan hidayah ke kita. Itu seperti itu. Jadi istiqomahnya apa? Ya saya baru bisa bangun gasik, jangan sampai subuh kesiangan. Itu saja, terus ditambahi lagi sebelum subuh gasik, terus lagi umpamanya sebelum ke sekolah, sebelum berangkat kita sholat duha, syukur, tahajud. Nah itu luar biasa. Nah untuk menjadi dokter pribadi, masa imun lagi dibentuk oleh tubuh itu kapan? Jam 11 sampai jam 2. Jadi hanya 11, 12, 1, 2, hanya 4 jam. Kalau kita kurang tidur malam, tidak bisa diganti dengan tidur siang. Jadi monggo, tapi kita kan begitu langsung tidurnya tidak. Makanya jangan biasakan tidur terlalu malam, tidur larut. Itu nanti tubuh kita akan jadi banyak keluhan. Tapi kalau kita bisa disiplin diri, tidur yang biasanya itu pakai jam 10, setengah 10 kita sudah beranjak tidur. Bangun jam setengah 3 sehat. Walaupun setiap hari tahajud tetap sehat, tidak akan kurang tidur. Tapi kalau pokoknya saya akan melek terus sampai jam 1, nanti baru itu akan jadi geleyang nanti tubuh kita. Karena apa? Imun itu ketahanan tubuh kita akan semakin berkurang atau lemah. Itu seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah semangat, sudah sabar, sudah berjuang. Saya yakin berjuang tenaga, pikiran, biaya untuk bisa bergabung di SLB Darussalam ini. Monggo bareng-bareng untuk membesarkan SLB Darussalam. Mudah-mudahan SLB Darussalam bisa menjadi ajang untuk persiapan putra-putri kita menjadi orang sukses. Dan tolong sampaikan ke tetangga, ke saudara, barangkali punya anak-anak istimewa, tolong untuk bisa bergabung di SLB Darussalam ini. Insya Allah kami akan selalu mengupayakan untuk fasilitas yang kurang, ayo bareng-bareng. Karena kalau sekarang memang saya sedang konsentrasi di perguruan tinggi yang luar biasa dengan pembiayaan yang lumayan besar.
Jadi itu saja, sekali lagi apresiasi untuk anak-anak kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat untuk yang lulus dan mohon untuk bisa melanjutkan. Tadi yang SMA monggo bisa untuk melanjutkan PLB, jadi sekolah SLB tapi jarak jauh dari kampus kami, nanti bisa menjadi guru SLB, itu seperti itu. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bagaikan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang hidup lebih kuat. Andaikan saat itu datang, tak ada menemani, aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit dan sedikit engkau akan berteman pahit dua, karena saja bila harus menang.
rasa syukur dan bangga yang luar kita resmi melepas siswa-siswi kelas 6, 9, dan 12 SLB Darussalam Karapuji. Kepada Ibu Kepala Sekolah dimohon untuk merapatkan diri, menyematkan medali untuk anak-anak yang sudah lulus tahun ini. Yang pertama kepada Ananda Alfarahil Ramadan, kelas 9 SMPL. Selanjutnya yaitu Ananda Muhtar Farid, kelas 9 SMPL. Yang terakhir Andika Wahyu Prabowo, kelas 12 SMA LB. Bapak Ibu guru kami cintai, hari ini kami berdiri di hadapan kalian dengan hati yang penuh rasa terima kasih. Maafkan kami atas setiap kesalahan, atas sikap yang mungkin pernah bahwa kami sadar kami bisa sampai di titik ini karena doa ketulusan kalian. Hari ini kami harus melangkah pergi membawa mimpi dan harapan kami. Sebelum itu izinkan kami mengucapkan satu hal kami sayang kalian. Kami mohon ridho langkah kami. Doa kami agar kami bisa kembali suatu hari nanti sebagai anak-anak yang membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Aisyah. Mau nyanyi apa? Sampai hari. Nah, siap ya?
Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok nari. Tunggu sebentar ya. Boleh. Sejak di ujung waktu, langkah kaki mulai perlahan meninggalkan jejak di halaman kenangan. Sekarang ini menjadi mimpi yang tenang. Cepat tawa dan tangisan tumbuh beriringan. Guru terima kasih atas cahaya yang engkau berikan di gelap masa remaja. Teman, taruhlah kenangan kita di dalam hati yang tak akan lupa. Perpisahan bukan akhir kisah, hanya jeda di antara dua arah. Sampai nanti di jalan yang berbeda kita bertemu membawa cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan membuat desain teknologi tadi. Enggak nyanyi ya, saya karaoke ya. Ngapunten. Nanti kalau jelek jangan di ini ya. Judulnya Perahu Kertas. Oke. Judulnya Perahu Kertas dari Maudy Ayunda. sekalian, terima kasih semuanya. Ini lagu buat kalian semua. Akhirnya aku menemukanmu, bahwa surga itu ternyata tidak ada di akhir dunia, tapi ada juga di dunia ini.
Bersama kalian, Ibu harap bisa selalu menemukan surga yang berada di dunia. Terima kasih anak-anakku sekalian yang insya Allah Ibu nitip ngikut kalian ke surga nanti. Dunia